Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan satu pemaparan yang dahsyat dari seorang murtadin, di mana dia membongkar teman-teman sekalian ternyata ada satu ayat di dalam Al-Quran, bahkan di hadis, ya, yang memojokkan orang Israel ya dan Yahudi, di mana mereka harus membenci Yahudi, harus memerangi Yahudi, bahkan tidak akan kiamat jika mereka tidak memerangi orang-orang Yahudi. Teman-teman sekalian, ini adalah ayat yang jarang sekali diperdengarkan, dan kali ini mari kita dengarkan langsung dari pemaparan murtadin yang tentu saja menguasai kitab sebelumnya. Berikut videonya. Haleluya, haleluya, shalom alaikum Muhammadiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya saudara selalu dalam lindungan Tuhan, diberkati dari segala hal, dijauhkan dari segala penyakit, musibah maupun hal yang tidak saudara inginkan, termasuk virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Saya juga sangat yakin saudara selalu bersukacita di dalam Tuhan. Saudaraku yang satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Akhir-akhir ini berita yang sangat populer di seluruh media sosial tentang Israel dan Yahudi. Yang timbul pertanyaan Bapak Ibu, kenapa sih hampir seluruh umat Islam di dunia ini sangat benci sekali kepada bangsa Israel, benci sekali kepada Yahudi? Padahal kalau mereka mau melihat sejarah, Nabi dan Rasul itu lahir dari kalangan orang Yahudi. Kalau juga kita mau melihat sejarah, apa yang kita nikmati di dunia ini itu buah karyanya orang Yahudi. Malah ada sebagian ustadz, pengajar-pengajar muslim mengajak umat Islam untuk memboikot Israel. Seandainya ini terjadi, maka umat Islam seluruh dunia akan kembali ke zaman batu. Dikarenakan listrik yang kita nikmati setiap hari itu penemuannya adalah orang Yahudi. Facebook itu milik orang Yahudi. Media sosial yang lain, semua, hampir semua yang kita nikmati ini adalah buah karyanya orang Yahudi. Maka hati-hati, atas dasar apa sih saudara-saudara kita umat Islam di seluruh dunia begitu bencinya kepada orang Yahudi? Tindakan kita dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama sekali, apa yang kita baca. Yang kedua, dengan siapa kita berteman. Ini sangat mempengaruhi. Bila kita salah memilih teman, maka akan fatal akibatnya. Tingkah laku kita fatal, perkataan kita juga tidak mencerminkan apa yang diinginkan oleh Tuhan dan apa yang diinginkan oleh agama. Malah kita jauh daripada norma-norma agama bila kita salah memilih teman. Maka Alkitab mencatat pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Ini yang satu. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang kita baca sangat mempengaruhi pikiran, sangat mempengaruhi tindakan, sangat mempengaruhi perkataan dan perbuatan. Sifat sombong, sifat iri hati, sifat dengki, bila itu terus yang kita baca. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya ya Bapak Ibu, apa yang membuat saudara kita umat Islam benci sekali dengan Israel, dengan Yahudi? Nah, sebagaimana yang saya katakan barusan, apakah dua hal ini mempengaruhi pikiran mereka? Apa yang mereka baca dan dengan siapa mereka berteman? Termasuk Bapak Ibu dalam hal pertemanan ini, apa yang mereka dengarkan? Dari segi penceramah, pendakwah, dan pengkhotbah. Kalau kita melihat yang dikhotbahkan akhir-akhir ini adalah itu terus ujaran kebencian terhadap Israel. Nah, sekalipun itu adalah salah, tetapi karena itu yang diperdengarkan, maka
apa yang mereka dengarkan itu tertanam dalam pikiran dan hati mereka, dan tindakan mereka serta perkataan mereka juga mereka lakukan dan mereka katakan apa yang mereka dengarkan. Dasar yang membuat mereka itu benci kepada Israel, Bapak Ibu, ada beberapa hal. Yang pertama sekali saya akan membaca di dalam Al-Quran. Makanya saya katakan tadi, apakah apa yang kita baca itu sangat mempengaruhi tindakan dan perkataan serta perbuatan, ya. Yang pertama sekali di dalam surat Al-Maidah ayat 82. Di situ ditulis, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ada kata Yahudi di situ. Ada banyak ayat lagi yang berbicara tentang bagaimana umat Yahudi itu harus diperangi. Bagaimana umat Yahudi, umat Israel itu, bangsa Israel, umat Yahudi itu harus dibenci, Bapak Ibu. Nah, bila ini terus dibaca dan diperdengarkan oleh pengkhotbah penceramah, maka generasi ataupun orang yang mendengarkan ini akan tertanam apa yang mereka dengarkan, dan mereka akan terus benci terhadap suatu kaum. Walaupun tidak ada dasarnya. Atas dasar apa mereka benci itu, mereka tidak punya dasar, tidak punya alasan, Bapak Ibu. Atas dasar apa mereka benci kepada bangsa Israel, tidak punya dasar. Ikut-ikutan kalau saya katakan. Ayat yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan taradha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Yang menjadi pertanyaannya setelah saudara membaca ayat itu, pernahkah saudara membaca di media sosial ataupun di berita-berita yang lain bahwa orang Yahudi mengajak umat Islam untuk mengikuti iman percayanya orang Yahudi? Tidak pernah, Bapak Ibu. Tidak pernah kita mendengar di berita ataupun kita membaca di media sosial ada umat Yahudi, ada orang Yahudi yang mengajak umat Islam untuk mengikuti iman percaya mereka. Tidak ada. Ini dua ayat Al-Quran. Belum lagi kalau saya membacakan saya akan bacakan di hadis. Ada hadis yang sangat membuat saya itu sangat agak-agak lucu, Bapak Ibu, ya. Saya akan bacakan di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih, hadis yang kuat. Di situ dikatakan hari kiamat tidak akan tiba hingga kaum muslimin memerangi umat Yahudi. Memerangi umat Yahudi. Kemudian mereka diperangi oleh kaum muslimin. Sehingga batu-batuan dan pepohonan berkata, hai muslim, hai hamba Allah, inilah seorang Yahudi bersembunyi di belakangku, datangilah dan bunuhlah, kecuali pohon al-gharqad, karena ia tergolong pohon simpatisan kaum Yahudi. Jadi kalau saya membaca hadis ini, Bapak Ibu, saya ketawa terbahak-bahak. Tetapi waktu saya masih berada di dalam agama Islam, saya telan aja muntah-muntah apa yang dikatakan dan apa yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah. Kenapa, Bapak Ibu? Karena hadis saya masih terselubung, belum terbuka, belum ada penyingkapan. Yang ada apa? Kebencian, dan kebencian. Kenapa? Karena ditanam kebencian, Bapak Ibu. Dan bukan saja ditanam kebencian, tetapi juga kita membaca tentang kebencian. Seperti hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Perangilah umat Yahudi, orang Yahudi. Bahkan di situ dikatakan, di hadis itu dikatakan tidak akan kiamat tidak akan tiba kalau belum memerangi umat Yahudi. Kiamat tidak akan tiba hingga kaum muslimin memerangi umat Yahudi. Kenapa harus dimusnahkan umat Yahudi di permukaan bumi ini? Sebegitu bencikah umat Islam sehingga hadis ini berkata hari kiamat tidak akan tiba. Dari mana hadis ini berasal? Daripada Nabi Muhammad.
Berarti secara tidak sengaja Nabi Muhammad ingin berkata, kamu harus memusuhi dan memerangi bangsa Yahudi, umat Yahudi. Kalau kamu tidak mau memerangi, kalau kamu tidak mau memerangi umat Yahudi, kalau kamu tidak mau memerangi bangsa Yahudi, maka kiamat itu tidak akan tiba. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi persoalan. Kebencian itu ditanam oleh setiap pengkhotbah, penceramah mereka. Kita sering mendengar bagaimana UAS ketika berbicara tentang Yahudi, Bapak Ibu, timbul kemarahan dan kebencian yang luar biasa. Kita bisa melihat di wajahnya Ustadz Abdul Somad. Nah, ini maka di situ diceritakan pohon dan bebatuan nanti yang akan berbicara. Apabila ada satu orang Yahudi sembunyi di balik pohon, maka pohon itu akan berbicara. Mereka akan berkata, hai kaum muslimin, hamba Allah, di belakang aku ada orang Yahudi, datanglah, bunuhlah dia. Kecuali ada satu pohon yang bernama pohon Gorkat. Karena pohon itu simpatisan bangsa Yahudi, simpatisan orang Yahudi, kaum Yahudi. Kan lucu ini, ada pohon yang ada pohon simpatisan kaum Yahudi, simpatisannya Yahudi, Bapak Ibu. Ya, lucu, luar biasa lucunya. Sama halnya ketika kita pergi ke sebuah tempat perbelanjaan, ya. Nah, ada pakaian-pakaian tertentu, ini pakaian muslim, baju koko ini pakaian muslim. Pernah tidak kita mendengar dan melihat, Bapak Ibu? Pernahkah saudara melihat dan membaca ini baju Nasrani, ini baju Yahudi? Tidak pernah. Yang ada apa? Oh, ini bajunya kaum muslimin. Tapi bagi saya, Bapak Ibu, itu bagi saya yang paling penting adalah hati kita. Inilah hati kita lah yang harus muslim. Dalam artian muslim yang saya maksud bukan Islam. Hati kita, pikiran kita harus muslim. Ini yang harus kita tanamkan. Apa itu? Hati kita harus taat, harus patuh, harus tunduk. Ada kerendahan hati, harus ada sopan santun, adab, budi pekerti, akhlak. Nah, ini yang dinamakan dengan muslim, orang yang taat, orang yang patuh, orang yang tunduk, orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, ini arti daripada kata muslim. Nah, Bapak Ibu, apakah gara-gara ini timbul kebencian mereka? Iya, kalau saya katakan iya, gara-gara itu. Karena tidak ada alasan lain bagi mereka untuk benci kepada bangsa Israel. Saya sering dalam penginjilan bertanya kepada orang yang saya injili, kenapa kamu begitu benci kepada Israel? Tidak banyak di antara mereka tidak tahu kenapa mereka benci. Maka sebagaimana saya katakan di awal, kebencian mereka ini dikarenakan dua hal: mendengar dan membaca. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca, itulah yang membuat mereka begitu benci kepada orang Israel, bangsa Yahudi. Mereka tidak melihat ayat lain, Bapak Ibu. Saya akan membacakan dua ayat, ya. Yang pertama dalam surat Al-Jasiyah ayat 16. Walaqad atayna bi bani Israil al-kitab wal hukma wan nubuwah wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel Alkitab, kekuasaan dan kenabian, dan kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa. Atau bisa saja Bapak Ibu, ya, karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan kalau dalam Alkitab, ya. Kalau kita melihat dalam Al-Quran ayat surat Al-Jaziyah ayat 16 ini, kalau kita melihat ayat ini, apakah ada sifat iri mereka kepada bangsa Israel sehingga mereka harus membunuh bangsa Israel? Nah, di ayat yang lain bangsa Israel harus dimusuhi. Tapi di ayat yang lain juga bangsa Israel adalah bangsa yang dilebihkan oleh Allah daripada bangsa-bangsa. Jadi saling bertentangan antara ayat ini dan ayat ini, saling bertentangan, Bapak Ibu. Ayat yang satu lagi saya akan bacakan. Kalau kita melihat di dalam surat Al-Maidah ayat 21, Bapak Ibu, di situ dikatakan, ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adabarikum fatanqalibul khasirin. Artinya, hai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi.
Ini kata Al-Quran sendiri. Maka dua ayat yang saya bacakan ini sepertinya bertolak belakang dengan ayat yang sudah saya bacakan. Ayat yang sudah saya bacakan tadi seolah-olah Al-Quran menyuruh umat manusia untuk membenci bangsa Yahudi. Tapi di ayat ini bangsa yang dilebihkan atas bangsa-bangsa yang lain. Maka kita harus kembali ke Bible. Harus kita mendoakan bangsa Israel. Yerusalem, Shalom Yerusalem. Kita minta kedamaian dan kita juga minta sukacita Tuhan turun atas bangsa Israel. Begitu juga terhadap Palestina. Kita berdoa supaya Palestina dan Israel tidak terus-terusan berperang. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Kiranya video ini menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Wow, teman-teman sekalian, ya, mengejutkan sekali ya tentang ajakan dari kitab suci untuk memerangi Yahudi. Bahkan tadi di salah satu hadis ya, baik yang sahih maupun yang hadis Muslim, teman-teman sekalian, yang sudah dipaparkan juga oleh Bang Effendi Usman. Teman-teman, kita melihat di situ hari kiamat tidak akan terjadi jika kaum muslimin tidak memerangi suku Yahudi, orang-orang Yahudi. Dan kalau mereka memerangi hal itu, teman-teman sekalian, batu-batuan, pohon-pohonan itu akan bekerja sama dengan mereka. Jika ada orang Israel akan bersembunyi di belakang pohon, maka pohon itu akan berbicara untuk memberitahukan, inilah orang Yahudi, bunuhlah dia. Teman-teman sekalian, ini saya kaget sekali ketika mendengarkan penjelasan daripada Bang Effendi ini juga ya. Dan teman-teman, ingat bahwa ajaran Kristen tidak pernah diajarkan kepada kita untuk membunuh suku manapun. Kita tidak boleh membenci suku manapun. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat kaum Kedar ini ya suka mengganggu kita, tapi Yesus katakan kepada kita, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Satu hal teman-teman sekalian, sebagai statement terakhir dari saya berikan pemahaman buat kita. Siapapun yang memberkati Israel atau suku Yahudi akan diberkati oleh Tuhan, dan siapa yang mengutuk mereka akan dikutukin oleh Tuhan. Teman-teman, kita melihat Kejadian 27 ayat 29 berkata, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, kepada Israel maksudnya, kepada Yakub, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Teman-teman sekalian, luar biasa sekali berkat Tuhan ya yang disampaikan untuk diberikan kepada Yakub ketika Ishak memberkati Yakub. Ya, jadi sangat jelas orang-orang yang memberkati Israel ataupun orang Yahudi akan diberkati oleh Tuhan, dan siapa yang mengutuk mereka akan terkutuk. Nah, jadi teman-teman, kalau ada ustadz-ustadz yang membenci Yahudi, yang seperti Ustadz Abdul Somad ya, sampai berlinang air matanya katanya ya. Jadi harus ya memerangi Yahudi gitu. Kemudian ada juga yang diajarkan beberapa waktu yang lalu, kita pernah bahas juga, ada anak-anak santri yang mencuri produk-produk Yahudi, dan itu boleh katanya karena itu punya Yahudi ya, boleh, diperbolehkan, bahkan itu halal ya untuk menghancurkan barang-barang Yahudi ya. Luar biasa teman-teman sekalian ajaran semacam ini. Dan kiranya teman-teman, pemaparan video kali ini baik dari Bang Effendi Usman yang menerangkan kepada kita dari sisi tafsiran daripada kitab suci sebelah, dan juga yang saya sampaikan kepada kita bahwa mari kita tetap mengasihi dan memberkati bangsa Israel, karena orang yang memberkati bangsa Israel akan diberkati oleh Tuhan, yang mengutuk Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Teman-teman, puji nama Tuhan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.